anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu alazim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi serta diterima Allah Ta'ala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul dibaringi mati husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah, tuntunan, teladan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya, dan kelak di akhirat kita memperoleh pertolongan atau syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih berada di bab sholawat. Ini kita ulangi biar lebih mancep, lebih dalam, lebih hafal. Nomor 7 ini kemarin juga sudah, sebuah riwayat dari Ali radhiyallahu anhu atau Ali bin Abi Thalib. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, al bakhilu, bakhil niku napa? Pelit nggih, medhit nggih, lek cara nganjuk napa? Mleki nggih, mleki niku wis bakhile nemen banget. Nemen bakhile lara wis nemen niku duweke gawe tuku obat iku eman. Coba penek wong ngoten niku. Eman duweke karo awake. Niki jenenge bakhil nemen. Wong sing paling bakhil niku katanya Nabi, man, yaitu orang dzukirtu yang asmaku atau namaku disebut, indahu dia mendengar, dia dengar namaku disebut, falam yusolli alayya, dia tidak mau turut mendoakan kepadaku. Niki wong sing paling bakhil. Di riwayat yang kemarin sudah disebutkan, wong sing bakhil niku besok nyesel. Nggih, waktunya dum-duman syafaat pertolongan bakhil yo gak diparingi sama Nabi. Karena itu jo bakhil nek denger sholawat atau bacaan sholawat asmanya Nabi disebut turut mendoakan. Apakah Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi, tidak boleh, terserah. Yang penting turut mendoakan. Hadisnya Tirmidzi, hadis hasan sahih. Insyaallah wis hafal. Sekarang yang ke-8, iki rada dawa, saya langsung bacakan artinya saja. Gini. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat di satu majelis taklimnya kayak gini. Tiba-tiba ada orang datang sholat. Setelah sholat dia berdoa. Di dalam dia berdoa itu langsung minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya misalnya, atau Rabbana fil lana dzunubana dan seterusnya. Pokoknya langsung minta, tidak diawali dengan sholawat dan hamdalah. Maka setelah dia sholat, dia menghadap Nabi, diberitahu, kamu ini kesusu, katanya Nabi kepada orang yang doa tadi itu, kamu ini tidak sabar. Doa yang tidak diawali dengan hamdalah dan sholawat itu sulit lama dikabulkan oleh Allah. Wong sing maca sholawate suwe rong dikabul-kabulno, wong meneh gak maca sholawat. Karena itu kata Nabi,
idza shalla ahadukum, kalau salah seorang di antara kamu berdoa, falyabda, awalilah bitahmid rabbahu subhanahu wa sana, diawali dengan memuji Allah dan mengagungkannya. Misalnya hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini mengagungkan Allah, memuji Allah. Terus ditambah summa sholli alayya, kemudian berselawat padaku, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Baru summa yad'u ba'du bimasa'a. Lek wis mari ngoten, nggih mari muji nang Allah, mengagungkan Allah, maca selawat, donga sak keselmu sak kenemu apa ae, pokok jangan kesusu. Satu, jangan berdoa untuk maksiat. Yang ketiga, jangan berdoa untuk memutuskan silaturahim. Allah tidak suka, tidak dikabulkan oleh Allah. Lek wis mari ndonga napa mawon, oleh ndonga urusan dunia maupun urusan akhirat. Nggih, minta rezekine lancar, minta anak dadi anak soleh solihah, minta mantu. Pokoknya bapak-bapak aja minta istri lagi, ngoten mawon nggih. Pun sitok mawon pun cukup, pun ndonga nggih. Nah ibu-ibu ya oleh ndongane muga-muga bapak ya arek nikah malih oleh mboten menapa. Nggih, dongakno ae. Lah lek pun mari ndonga terus ditutup dengan sholawat. Nggih, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin dan seterusnya. Ngoten nggih. Pun gampil niki pokok jalaliyah ya. Macane gampang, ngrungokno ya gampang, nglakonine biasane nggih sing rada bulet niku. Nah, saniki diterusno. Sebuah riwayat dari Abi Muhammad Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu qala kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah qad alimna kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli. Tadi nusallimu, sekarang nusalli. Ini intinya kayak gini. Abu Muhammad ini suatu ketika dia keluar bersama Nabi dalam satu perjalanan. Dia bilang sama Nabi, Rasul, kalau untuk memberi salam kepadamu kami sudah bisa Rasul, tapi untuk bersolawat itu bagaimana? Monggo diperhatikan, ini ada 3 versi bersolawat yang ala Rasulullah. Langsung Nabi yang mengajarkan. Ini sholawat namanya sholawat Ibrahimiyah yang dibaca ketika tahiyat akhir. Ini sholat yang paling top, markotop, paling ampuh kalau sing nandingi. Lek orang-orang yang ahli zikir itu jarine sing paling top sholawat nariyah. Tapi sholawat nariyah diwaca ning ngene sholat ya napa? Mari wae tahiyat maca Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salam. Oleh napa oleh? Gak oleh. Nggih. Ini sholawat Ibrahimiyah ada 3 versi, mari kita perhatikan. Abu Muhammad tadi tanya, bagaimana Rasul kami caranya bersolawat kepadamu? Kaifa nusolli alaika? Qala. Rasul menjawab, qulu, ucapkanlah sholawat itu niki monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Aslinya gak pakai sayyidina. Nggih. Makanya terus ditanya sama orang, bagaimana kalau kita membaca sayyidina? Jawabannya ngeten. Di sebuah hadis Nabi pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Katanya Nabi, "Salatlah kamu sekalian kayak aku salat." Nggih. Lah Nabi niku nek salat mboten pakai sayyidina wong Nabi. Nabi mosok pakai sayyidina, enggak pakai. Tapi kita diperintahkan suruh sholat seperti sholatnya Nabi. Nah berarti kesimpulannya menurut saya, kalau di luar sholat terserah sak kenae panjenengan. Mau pakai sayyidina wa maulana monggo. Kalau di luar sholat, orang Arab juga banyak yang pakai sayyidina. Tapi di luar sholat. Kalau di dalam sholat ya sing apik ya kayak yang diajarkan Nabi ini. Pertama Allahumma sholli ala Muhammad, terus wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala ali Ibrahim, langsung ali Ibrahim, gak pakai sayyidina, gak pakai Ibrahim, tapi langsung ali Ibrahim. Nggih. Seperti engkau memberikan sholawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Pertama, ini aslinya loh ya. Panjenengan nek mau protes nang Kanjeng Nabi aja karo aku nggih. Terus langsung innaka hamidum majid, kadek fil alamina.
terus juga bariknya di belakang ini. Setelah itu kemudian baru Allahumma barik ala Muhammad. Jadi enggak langsungan pakai innaka dulu terus Allahumma lagi. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Gak pakai Sayyidina, gak balik Ibrahim tapi langsung Ali Ibrahim. Terus langsung lagi innaka hamidum majid. Innaka hamidum majidnya 2 kali. Ini tak garis bawah ini 2 kali dan tidak pakai fil alamina. Aslinya ini boleh, ya ini boleh. Hadisnya muttafaq alaih. Insyaallah paling itu majid. Terus lagi Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim lagi. Innaka hamidum majid. Bisa diterima nggih? Paham nggih? Terserah nanti panjenengan mau pilih yang mana, tapi ini semua sama-sama dari Nabi, bukan dari siapa-siapa. Kalau selawat yang lain macam-macam, ada yang dari wali, ada yang dari ulama, macam-macam, tapi yang asli dari Nabi ini. Jadi ini langsung dari Allah Ta'ala berdasarkan wahyu yang diberikan kepada Nabi. Baik, yang pertama, panggil. Ini yang kedua, biasanya ini yang paling banyak diamalkan, termasuk saya ikut ini. Yang kedua ini. Tadi Abu Muhammad, sekarang Abu Mas'ud Al-Badri. Abu Mas'ud ini salah seorang peserta perang Badar. Radhiyallahu qala atana Rasulullah SAW wa nahnu fi majlis Sa'id bin Ubadah. Kami, kata Abu Mas'ud, bersama dengan majelis taklimnya Abu Ubadah. Tiba-tiba Nabi datang di majelis kami, majelisnya Abu Ubadah itu. Faqala lahu, kemudian Nabi faqala kemudian bersabda lahu Nabi Basir, sing tanya Basir bin Sa'id. Jadi siji lagi di antara anggota majelis taklimnya Ubadah tadi ada namanya Basir. Basir ini tanya kepada Nabi, amarona Allah Ta'ala an musolli alaika ya Rasulullah. Kata Pak Basir, Rasul, Allah kan telah memerintahkan kepada kami untuk bersolawat kepadamu. Terus bagaimana caranya kami bersolawat kepadamu? Fakaifa nusolli alaika fasakata. Nabi diem hadirin. Nabi diem, tidak langsung menjawab. Ini menunjukkan Nabi nunggu wahyu, nunggu berita atau informasi dari Allah Ta'ala. Diam hatta tamanna, sehingga kami berharap para anggota majelis tadi itu berharap annahu lam yas'aluhu, semoga Basir itu tidak tanya lagi. Soalnya Nabi menengnya rada suwi, meneng gak jawab. Muga-muga Basir gak takok meneh. Sumakola tibae Rasul sudah dapat wahyu dan bersabda. Qala Rasulullah SAW kulu. Lah ini jawabannya. Ini selawatnya yang banyak dilakukan kebanyakan orang. Tapi sekali lagi lek Nahdiyin, orang-orang Syafi'iyah itu pakai Sayyidina. Nah, ini yang asli tidak pakai Sayyidina. Begini bunyinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak pakai Sayyidina. Wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala ali Ibrahim. Tapi sama-sama tidak pakai Ibrahim. Langsung Ali Ibrahim. Kama sholaita. Tapi saya juga pakai Ibrahim. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Terus diteruskan lah ini. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ini sama dengan kita. Terus gak pakai fil alamina, langsung innaka hamidum majid. Ngerti nggih? Ini yang kebanyakan diikuti, tetapi sekali lagi yang pakai Sayyidina monggo. Cuma kalau kita memperhatikan perintahnya Nabi, sholatlah kamu seperti aku sholat, itu ndak pakai Sayyidina. Dadi nek kula nek di dalam sholat juga ndak pakai Sayyidina, tapi nek di luar sholat pakai raupo opo, karena penghormatan. Orang-orang Arab banyak yang pakai Sayyidina, ulama juga pakai, bahkan orang Muhammadiyah, orang Salafi juga ada yang pakai Sayyidina.
cuma di luar sholat. Kalau di dalam sholat insya Allah tidak seperti apa yang diajarkan Nabi. Jadi ini sholat yang kedua, sholat Ibrahimiyah, seperti yang kita lakukan, tidak pakai sayyidina, terus tidak pakai fil alamina, langsung innaka hamidun majid, titik sampai di sini. Wassalamu untuk salam kama qad ulimtum, nek salam sudah seperti yang kamu ketahui semuanya, kamu sudah pada semuanya. Ngerti nggih? Terserah monggo sing dipilih mana, semuanya boleh. Sing ra oleh sing ora salat. Sing ra oleh sing ora salat. Lek kepengin swarga aja sampai gak salat. Ngeten. Sik entek pisan. Ini yang ketiga. Niki rada jarang sing mengamalkan. Nggih. Sebuah riwayat dari Abu Humaid. Tadi yang pertama Abu Muhammad, yang kedua Abu Sa'id, yang ketiga Abu Humaid As-Sa'di radhiyallahu anhu. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kaifa nusolli alaika? Jadi hadirin, Nabi itu pernah ditanya berkali-kali, 3 kali maksudnya, jawabannya seje. Itu artinya bukan Nabi mencela-mencela mboten, tapi Nabi itu memberikan keluasan, terserah mau pilih yang mana yang dianggap mudah. Yang ketiga ini gini teksnya, kulu ucapkanlah kata Nabi Allahumma sholli ala Muhammad, tetap tidak pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niki sing beda, wala azwaji wa dzurriyyatihi, jarang sing ngamalkan ini nggih. Jadi ya Allah berikanlah rahmat kepada Muhammad, Nabi Muhammad, wa ala azwajihi, dan kepada para istrinya, jamak, wa dzurriyyati, dan para ahli baitnya, keturunannya. Jadi ini tetap beda. Kama sholaita ala Ali Ibrahim, semuanya ndak pakai Ibrahim, tapi langsung Ali Ibrahim. Nggih. Wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dzurriyyati kama barakta ala Ali Ibrahim, langsung innaka hamidum majid. Monggo nggih, gak usah ngomong koncone aku milih iki, aku terserah, sing penting ngamalno mawon nggih. Lek tetep mau pakai sayyidina nggih monggo, tetep pakai Ibrahim monggo, terus ditambah wa ala ali Ibrahim, baru innaka hamidum majid. Kalau bil alamina itu ndak ngerti, saya juga belum pernah ketemu riwayatnya. Ini juga muttafaq alaih lagi. 3 versi salawat Ibrahimiyah, salawat yang dibaca ketika kita membaca tahiyat akhir. Entek niki ganti bab. Baik, sebelum kita masuk kepada bab lain, ada yang perlu dibahas? Mbak Haji Syari, biasanya monggo, silakan. Pun. Selawat mulia itu bagaimana? Iya, tidak apa-apa, monggo. Tapi bukan dari Nabi itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal abad. Boleh. Tapi ojo diwaca nang ngene tahiyat. Ora oleh. Nggih. Salat munjiat itu bukan dari Nabi, dari wali, dari ulama, dibaca di luar salat, biasanya di istighosan. Ya. Nggih. Boleh didoa ya boleh. Saya juga biasa, Bapak. Tapi tidak di dalam sholat. Kalau di dalam sholat ya ini tadi salah satu pilih, saya yang kedua. Ngerti ya? Ya. Ten malih. Monggo. Sholawat niki hadirin. Kemarin ditanyakan nggih, lek sholawat dipakai sapa sing tak wingi ya? Oh kono. Pak, sholawat dikasih musik ya Pak. Musik niki gak musik tok e. Sholawat dikoplono nggih enten. Ya apa ngoten? Sholawat itu kan doa toh. Doa mohon kepada Allah. Bahkan ada kalimat tahlil itu la ilaha illallah itu juga dikasih musik. Ya Allah. Lek menurut saya gak madhuk nggih. Karena kita berdoa kepada Allah untuk Nabi, kita ya merunduk-runduk. Nek biasanya kasih musik apalagi koplo itu kan sambil jingkrak-jingkrak, sambil goyang bokong barang biasanya. Musik selawatan ngono. Nek sing kepengin monggo ndak masalah, tapi lek menurut saya ndak tepat nggih selawat dikasih musik. Selawat itu memang hadirin satu-satunya zikir ya, zikir yang
dalam keadaan apapun diterima oleh Nabi, diterima memang, mungkin pakai musik juga diterima, tapi menurut saya karena doa lek iso ya aja pakai musik. Sholawat itu panjenengan maca sholawat gak ikhlas tetap sampai kepada Nabi dan tetap dapat pahala. Masa gak ikhlas? Nggih, om sampai marah-marah sambil misuh-misuh barang sholawatan. Oh ya piye itu? Nah iso ya aja sholawat. Sholawat sing apik niku dalam hati, dengan lisan boleh, tapi jangan hatinya kosong. Lebih baik dalam hati tok, lisannya ndak, daripada lisan tok tapi hatinya yang ndak. La iso karo-karone. Salawat Jibril pun apik, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin, ada satu amalan dari ya aulia illah yang sering disebut dengan istilahnya namanya salawat sajaratin nukut. Sajarah itu kan pohon, nukut itu uang, pohon uang. Katanya kalau itu diistiqomahkan, uangnya mengalir karena punya pohon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tok, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh maca antara isya dan subuh. Jadi setelah isya sebelum subuh sak kabare panjenengan sebanyak 400 kali. Lek iso, lek gak iso ya biasa-biasa mawon, sing penting istiqomah dan ikhlas. Ngoten nggih? Pun mboten enten pertanyaan lagi. Kalau ndak kita pindah kepada Pak niki biasanya. Ya monggo tak tunggu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sesuatu yang tidak contoh Nabi itu kan Pun hukumnya bagaimana? ngeten Bapak. Memang menyikapi persoalan itu ndak sedikit, ndak sepele. Orang yang mengatakan bid'ah itu kan apa ya? Kullu bid'atin dola apa? Kawitannya apa? Setiap sesuatu yang diawali dengan kulu itu berarti semuanya. Jadi bid'ah itu semuanya yang tidak ada di zaman Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi. Nah, ulama kita banyak, ada ulama-ulama salafi seperti Khalid Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah, Syafiq Mughni, ada lagi Ustadz Abdus Somad, ada lagi Ustadz Adi Hidayat, ada lagi Ustadz Abu Humairah, banyak nggih. Semuanya punya sikap masing-masing menyikapi tentang apa yang dinyatakan bahwa setiap yang tidak dicontohkan Nabi itu mesti bid'ah. Sebetulnya jawabannya tidak segampang itu, karena tidak semua yang dikatakan kulun itu tidak bid'ah. Tidak dikatakan tidak bid'ah. Seperti ada kata-kata yang diucapkan dengan kulun di dalam Al-Quran rupanya tidak dibid'ahkan. Suatu ketika Nabi Musa itu belajar dengan Nabi Khidir, terus Nabi Khidir diminta izin untuk ikut bersamanya supaya diajari ilmu-ilmunya yang diajarkan kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir bilang, kamu tidak akan kuat ikuti saya, katanya Nabi Khidir. Kamu tidak akan kuat. Maksud insya Allah saya kuat, kata Nabi Musa. Ya wis, lek maksud ntar kalau kamu lihat aku melakukan apa saja, jangan kamu tanya sebelum aku. Nanti nggak ceritanya ya. Nah rupanya ketika pertama kali ditolong oleh seorang nelayan
Abu sampean Nabi Musa sama Nabi Khidir. Begitu setelah selesai ditolong nyebrang di lautan, perahunya dirusak. Nggih, perahunya dirusak. Terus Nabi Musa protes. Loh, kenapa kita baru saja ditolong kok perahunya yang menolong malah dirusak? Nggih, intinya kayak gitu. Loh, Nabi Khidir ngomong, tadi kan Ustaz bilang, kamu jangan tanya apa saja kalau kamu ikut saya. Maafkan saya wahai Khidir karena kelupaan saya. Terus selanjutnya diterangkan kenapa perahu itu saya rusak, karena di laut ini ada istilahnya bajak laut kayak sekarang nih, orang-orang dolim yang akan merampas perahu-perahu yang baik. Maka ini tak rusak biar tidak baik, biar tidak dirampas oleh para bajak laut itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kata-kata setiap perahu yang baik dirampas oleh bajak laut, ternyata tidak semuanya perahu. Tidak semuanya. Ada perahu yang tidak dirampas oleh bajak laut, menunjukkan kalau kata takulum itu tidak semuanya ada. Nih, di ayat yang lain ada Allah menyatakan segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah dari air. Bumi dari air, laut dan semuanya. Rupanya tidak semuanya, hadirin. Ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah dari air. Apa? Para setan itu tidak dari air. Dari apa? Dari api. Malaikat dari nur. Nah, berarti tidak semuanya. Kulun itu berarti semuanya. Nah, kalau begitu tidak semuanya yang tidak dicontohkan Nabi itu bid'ah. Ngeten karwe. Ada yang tidak bid'ah. Loh kok tidak bid'ah? Karena apa? Karena hadis atau sunnah itu tidak semuanya apa yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi lek mari sholat itu bacanya cuma astagfirullah, 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 ping telu terus Allahumma lamani alima atau wala muti alima manata, terus Allahumma tasalam. Lah kita biasanya tidak baca itu. Bacanya kan astagfirullahaladzim, aladzim, dan seterusnya. Ini dikatakan bid'ah oleh orang-orang yang tidak sepakat dengan itu. Nah, hadirin, padahal sunnah Nabi itu tidak contoh. Kalau itu dikatakan bid'ah, di ayat yang lain Allah mengatakan, zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Di ayat yang lain Allah mengatakan, zikirlah kamu, ingatlah kamu, nyebutlah kamu kepada Allah seperti kamu menyebut orang-orang tua kamu, ayah ibumu dulu. Nah, hadirin, ini perintahnya Allah kita untuk berzikir sing saakeh-akeh, lebih akeh ketimbang kita nyebut orang tua kita. Cuma Allah tidak menerangkan kapan zikirnya, di mana tempatnya. Nah, ini loh. Di sini letaknya. Memang hadis itu tidak semua yang dicontohkan Nabi itu enggak. Nabi tidak menyontohkan memang, tapi ada sabdanya Nabi, ada firmannya Allah. Nggih. Jadi Nabi tidak nyontohkan memang, tapi Nabi bersabda, Allah berfirman. Ngerti nggih? Nah, kalau kita membaca kayak tadi itu ada salawat munjiat, ada zikir tahlil dan macam-macam, itu mengamalkan perintahnya Allah, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Allah tidak menjelaskan kapan oleh zikir, apa oleh ana mari mati, apa nek pendaan, apa nek tahlilan, pokoknya Allah perintah zikir sing akeh. Seperti kamu zikir menyebut orang. Jadi hadirin, berdasarkan ini menurut ulama yang kedua ini enggak masalah. Ngerti nggih? Wis ojo ragu banyak zikir, teruskan, tahlilan teruskan. Ya kecuali panjenengan merubah ayat Gusti Allah ngoten nggih. Kulo Allah diwaca diwali, murid dhisik terus mundur. Nah, ini namanya sesat. Bahkan hadirin, saya pun bolak-balik menerangkan, Nabi tidak bersabda, Nabi tidak menyontohkan dengan perbuatan, tapi Nabi mengiyakan, takririyah namanya, hadis takriri. Contohnya apa? Nabi itu sama sekali tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat manapun tidak pernah diajari tentang sholat sunnah. Masya Allah, biasanya lali gitu nih.
Ya nggih, apa menungso. Panas. Nah, hadirin ngomong apa aku lali sampean? Ya, sholat sunat setelah wudhu Nabi tidak pernah mengajarkan. Tidak pernah mengajarkan. Rupanya ketika Nabi Mi'raj di Sidratil Muntaha sana diperintahkan oleh Allah melihat para penghuni surga dan penghuni neraka. Ketika Nabi menyaksikan penghuni surga, beliau mendengarkan suara sandale sahabat Bilal. Begitu turun Nabi penasaran, apa sing dilakoni Bilal iki? Kok suara sandale ning swarga? Suara sandale wis ning swarga, apalagi suara azane wong Bilal ini ahli adzan. Nggih. Akhirnya Bilal menjawab, Rasul, kami tidak pernah melakukan apa saja kecuali yang pertama yang kau ajarkan, yang kedua saya tidak pernah wudhu kecuali setelah wudhu saya sholat sunat 2 rakaat. Nabi durung tahu ngajari sholat sunat setelah wudhu. Lek saiki ya apa? Oh, sesat kamu, neraka kamu. Saya kira ngoten nggih. Nabi lega. Justru suara sandalmu itu sudah di sana. Berkah sholat sunatmu setelah. Nabi tidak pernah merintah, Nabi tidak pernah mengajarkan, Nabi tidak menyontohkan, tapi Nabi mengiyakan apa yang dilakukan oleh Bilal. Sekarang amal itu disebut dengan sholat sunat syukrul wudhu. Nggih, enten malih. Oke, Nabi tidak ngajar, tapi Nabi membolehkan. Ada sahabat yang ketinggalan sholatnya itu dari apa? Dari jauh Nabi wis ruku. Karena itu dia cepet-cepetan ben uman ruku'e Rasulullah. Malaikat Jibril turun, ruku'e Nabi ditahan ben gak ndang bangkit. Akhirnya orang yang ketinggalan sahabat ketinggalan ini nyanda. Dia takbir Allahu Akbar terus melok ruku. Nggih, baru setelah rukuknya sahabat yang ketinggalan sempurna, Jibril melepaskan Nabi bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Semuanya ngomong Rabbana walakal hamdu. Ngoten nggih, enten sing ngomong Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi dan seterusnya. Lah sing wong keri niki mboten ngomong ngoten. Ngomong ngeten, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nggih, Nabi krungu dan Nabi melihat malaikat itu berebut mencatat amalnya. Begitu selesai salam, Nabi berdiri tanya, "Sapa sing ngomong ngono kuwi?" Sahabat wedi kabeh, wah marah Rasul gitu. Begitu diulangi, sik diem, gak ana sing jawab. Terus ketiga kali Nabi ngomong ngeten, "Tadi saya tidak jelas jumlahnya malaikat berebut untuk mencatat amalnya orang yang ngomong kayak gitu tadi." Baru dia nggak, "Saya Rasul. Saya tadi ketinggalan gini. Terus saya begitu bangkit dari ruku, senang sekali saya bisa menemui ruku panjenengan. Makanya saya ucapkan Rabbana hamdan katsiran, hamdan pujian yang banyak, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi." Rupanya hadirin Rasul ora memarahi orang sing ngomong ucapan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Lha saiki ya Allah, ahli bid'ah, sesat. Kullu dolalatin ya ati wong Nabi mau lempah lembut kaya ngono kok. Gak gampang nyalahno. Selama ndak bertentangan dengan sunnah, selama ndak bertentangan dengan apa kalimat Allah, syariat Allah, monggo biarkan. Termasuk tahlilan. Cuma ya niku wau hati-hati jangan diseleweng-selewengno. Sekarang itu banyak aliran-aliran sesat. Sesat betul memang. Karena apa? Karena ya mungkin ada orang yang pinter saja nih, tapi kemasukan bangsa halus. Timbulnya aliran sesat itu karena ada orang yang pinter, alim, tapi dia tidak pernah puas. Kepingin terus nambah ilmunya, penasaran setiap ada berita ada orang pinter dia datangi. Akhirnya dia dapat wangsit, bisikan, dibisiki, kongkon topo, Jombang di nenten, topo nang apa air terjun, grojokan, di bawah sini kan rongga, topo nang jero kono. Setelah sekian lama
dapat bisikan lagi dia. Nah di situ tuh diantaranya sumbernya aliran-aliran sesat banyak sekali, bahkan ada yang ngaku nabi. Ya ada siapa jenenge mantan petinju Ustadz Roy Nun Sewu, jenenge Roy ya jadi mantan petinju, dia mendapat wangsit ngaku jadi nabi. Coba ini orang pintar. Nah hadirin saya kembali, selama itu tidak lepas dari nabi maka tidak apa-apa. Sekalipun Nabi tidak menyontohkan, Nabi tidak mengatakan, tapi kalau itu tidak bertentangan dengan syariat, silakan dikerjakan. Nah hadirin, saya jadi ingat kalau sholat itu perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain kan ngomong Allahu Akbar, mau ruku Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar dan seterusnya. Tapi lek bangkit dari ruku kok ke Allahu Akbar. Ayo bangkit dari ruku ke Allah, mari ruku subhanallah Allahu Akbar, kok gak ngono? Lek anak masih ngomong Allahu Akbar langsung diulangi sami Allahu liman hamidah. Niki enten asbabul wurud ya, enten sebabnya. Nggih, jarang ulama yang merangkan ini, jarang. Panjenengan tambut Ustaz Sito ini ku tenten niku nggih rung karo nerangno. Ceritane ngeten. Para sahabat itu tidak pernah ketinggalan takbir rotul ikhramnya Nabi. Jadi begitu iqamat semuanya sudah siap mengikuti bersama-sama dengan Nabi, termasuk Abu Bakar. Bahkan orangnya rumahnya jauh seperti sahabat jauh lebih 2 jam jalannya. Itu juga begitu sudah siap di barisan. Lah suatu ketika Abu Bakar ini ada halangan udzur, karena ada masalah sehingga sholatnya hampir ketinggalan. Begitu supaya tadi ceritanya Rasul sudah memulai, Rasul sudah mau rukuk, sahabat Abu Bakar baru datang. Begitu datang di masjid, Rasul sudah akan rukuk, entek punan. Akhirnya Abu Bakar itu melok takbir terus melok rukuk. Begitu rukuk, di dalam rukuknya itu dia ngomong alhamdulillah. Maksudnya saya keduman rukuknya Kanjeng Nabi. Begitu bangkit, Nabi dapat wahyu dari Allah, berita dari Allah, Muhammad, Allah itu maha mendengar kepada apa yang diucapkan oleh orang, termasuk yang diucapkan oleh Abu Bakar. Dia ngomong alhamdulillah di dalam hatinya ketika rukuk. Kenapa? Karena dia bisa menemui rukuknya Rasulullah. Dia ngomong alhamdulillah dalam hatinya Abu Bakar itu, Allah krungu. Makanya ketika Rasul bangkit dari rukuk, Jibril turun membawa berita dari Allah, Muhammad, Allah itu maha mendengar kepada orang yang memujinya, termasuk pujian Abu Bakar tadi itu. Maka mulai dari itu artinya sami Allah maha mendengar kepada orang yang memujinya. Mulai dari itu, begitu Nabi bangkit dari rukuk, ndak maca Allahu Akbar, maca napa? Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah maha mendengar kepada orang yang memujinya. Coba dalam hati, karena wong krungu, karena wong ngerti, Allah krungu. Makanya hati ojo batin wong Allah, karena batin itu juga didengar oleh Allah, nanti diminta pertanggungjawaban. Di Al-Qur'an disebutkan yang bolak-balik saya sampaikan itu, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhas. Tadi kita baca di salat itu. Baik kamu rahasiakan yang di dalam hati ini, atau kamu lahirkan dalam ucapan atau perbuatan, kata Allah yuhasibun, hati-hati pun batin wong liya Allah. Pak Rahmat kuwi ngaji ngene hati-hati, entar diminta pertanggungjawaban panjenengan. Nggih. Batin tanggane bisa tuku ngene paling oleh ngene. Hati-hati. Entar ada hisabnya. Nggih. Sing apik batin apik. Ngaten nggih? Sik napa telas? Masih nggih? Ada pertanyaan? Monggo silakan. Nggih. Ada di hukumnya bagaimana? Kenapa? Hukumnya bagaimana? Dosa apa enggak tahu melakukan dosa? Mengenai apa? Ada gitu. Oh, ya. Saya kan enak
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bid'ah itu artinya mengada-ada, dari kata bada'ah. Allah itu al-badi, makanya orang yang istighosah itu ada kalimat yang disebut atau yang dibaca ya badi, yang maha mencipta. Jadi orang ahli bid'ah itu ahli mencipta amalan. Nah, menurut para ulama, khususnya ulama Syafi'iyah Nadhin, bid'ah itu ada dua sedikitnya. Ada bid'ah hasanah, ini tidak dosa. Malah kalau bid'ah hasanah itu dapat pahala. Hadirin di tasbih, saya biasa pakai tasbih. Bid'ah itu katanya mereka. Kalau ini bid'ah enggak, ini pengeras ini keramik bid'ah apa enggak ini? Itu lampu bid'ah apa enggak itu? Zaman Nabi kan enggak ada listrik, enggak ada keramik, enggak ada pengeras, enggak ada kaca pembesar. Termasuk justru malah tasbih ini ada yang menggunakannya. Dikatakan menggunakan tasbih itu mengada-ada. Lek dikira kurang dari 100 bisa kita, tapi lebih dari 100 kan sulit kalau pakai gini-gini. Nah, maka hadirin, kalau pakai pengeras ini tidak bid'ah, tujuannya alat memperbesar suara. Keramik ini tidak bid'ah karena memang tujuannya untuk menertibkan, memudahkan, mengindahkan tempat ibadah dan seterusnya, termasuk lampu. Justru nanti kita ketemu di bab sini ada salah seorang istrinya Nabi, ada namanya Hafsah. Si Hafsah ini begitu selesai subuh, dia zikir, dihitung pakai ini yang rawinya agak lupa. Nanti ketemu kita, apakah biji kurma atau batu kecil. Batu kecil jenenge krikil. Iki dilumpuhno akeh. 1000 ngoten nggih zikir situ, deleh situ sampai selesai. Nah, ketika Hafsah ini zikir pakai alat itu, Nabi keluar untuk kepentingan berdakwah, bawa keluar. Begitu Rasul pulang sudah waktu duha itu, si Hafsah ini belum selesai. Si pakai itu. Jadi sudah ada yang mengamalkan, istrinya Nabi sendiri sudah mengamalkan pakai tasbih itu. Cuma tasbihnya lain dengan sekarang bentuknya. Nabi kemudian bersabda, "Wahai istriku, apakah kau mau tak ajari yang dikirnya ringan pendek tapi pahalanya lebih besar dari apa yang kamu kerjakan?" "Oh ya, mau Rasul." "Kenapa tidak dari tadi?" Jari Hafsah. Bacalah ini yang sering kita sampaikan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa midada kalimati. Nanti kok dikirnya itu baca sekuatmu saja, itu pahalanya sudah jauh lebih besar daripada. Jadi sudah ada zamannya Nabi orang yang dikir pakai alat. Justru ini tidak ada zamannya Nabi. Pengeras ini tidak ada zamannya Nabi. Kenapa ini tidak bid'ah? Listrik zamannya Nabi belum ada. Kenapa tidak bid'ah? Kacamata. Maka ketika ada ulama besar di Arab ditanya, ya apa hukumnya pakai pengeras suara, pakai listrik? Terus ketepatan yang tanya ini pakai ini kacamata pembesar. Terus kamu pakai kacamata kayak apa? Ini alat untuk membesar, untuk memperbesar tulisan, memperjelas. Sama, ini pengeras untuk memperbesar. Apa bedanya kalau kacamata? Kacamata oleh kok. Justru ini tasbih ada contoh sudah. Yang kedua, panjenengan kenal kali Abu Hurairah pas entek. Kenal nggih? Nen kenal apa Semerap? Abu Hurairah Semerap lek kenal nang ndi? Abu Hurairah punya tasbih yang dibuat dari bundelane benang besar. Bundelane apa? Pukul. Benangnya dibundel sampai 1000 wakilah 2000 bundelan. 1000. Kalau beliau mau tidur diselesaikan zikir itu sampai selesai 1000 kali. Itu sudah ada zaman Abu Hurairah, Nabi masih ada. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Sehingga bid'ah itu lek sing apik-apik ngeten iki wau tidak berdosa malah dapat pahala. Tapi lek di bid'ah yang maksiat, yang mungkarat, yang dulumat, yang mafsadah itu berdosa bahkan dikutuk oleh Allah Ta'ala. Nggih, singkat kata
ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.